Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Baik, namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Baik sobat pengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan tadi ayat 1 sampai 4, sekarang kita coba untuk mempelajari seperti apa ilmu tajwidnya ataupun kaidah tajwidnya dari surah Al-Quraisy ini ya. Baik, kita perhatikan dan juga jangan lupa kita akan lihat seperti apa terjemahan dari ayat-ayat di surah Al-Quraisy ini. Baik sobat pengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita lihat makna atau arti dari surah Al-Quraisy. Jadi surah Al-Quraisy artinya suku Quraisy. Suku Quraisy terdiri dari 4 ayat dan diturunkan di Makkah atau tergolong surah-surah Makkiyah. Baik, kita lihat di sini. Kita baca terlebih dahulu. Li'ilafi. Perhatikan huruf i ya, ini huruf i, harokatnya. Di depannya terdapat ya sukun, maka kita panjangkan 2 harokat. Li'ilafi. Huruf la kita panjangkan juga 2 harokat, karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Li'ilafi. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kemudian huruf ra dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Quraisy, karena di depan huruf ra terdapat ya sukun. Quraisy terdapat huruf ya sukun ya. Li'ilafi Quraisy. Kemudian huruf shin di ujung kita sukunkan atau kita matikan. Li'ilafi Quraisy. Nah, kita perhatikan terjemahannya. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian kita lanjut pada ayat kedua. Ilafihim. Huruf i kita panjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif kecil ya. Ilafi. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Ilafihim. Ilafihim rihlatash. Perhatikan, rihlatash. Huruf ta langsung sambung ke huruf shin yang berharokat tasdid ya. Alif lam syamsiyah.
ilafihim rihlatash syita. Kemudian huruf ta kita panjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Pertemuan alif dengan hamzah ya. Ilafihim rihlatash syita'i. Ilafihim rihlatash syita'i Kemudian iwas huruf wa langsung dimasukkan ke huruf so ya. Ini namanya alif lam syamsiah ya. Setelah alif lam terdapat huruf bertasdid. Wassaif. Huruf so dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Wassaif. Kemudian huruf ujung kita sukunkan ya. Ilafihim rihlatash syita'i wassaif. Baik, kita lihat terjemahannya di sini, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Kita lanjut pada ayat ketiga. Falyabudu. Perhatikan ini huruf ya. Falyabudu. Huruf du kita panjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Falyabudu. Alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Falyabudu rabba. Huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Rabba hadzal. Huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya, dan huruf dha kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Falyabudu rabba hadzal. Dha langsung sambung ke alif lam qamariyah. Hadzal bait. Seperti itu ya, bait. Huruf ba kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf ba terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf ti kita sukunkan atau kita matikan. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik, kemudian kita perhatikan, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, dalam kurung Ka'bah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Kita lanjut. Alladzi. Perhatikan huruf a langsung sambung ke lam yang bertasdid. Alladzi. Kemudian huruf dzi kita panjangkan 5 harokat ya, karena pertemuan ya dan mat tabi'i dan alif ya. Alladzi. Jadi ini tanda panjang 5 harokat. Alladzi at'amahum. Ini warna hijau kuning, hijau kekuning-kuningan, artinya di sini huruf qalqalah ya, atau huruf pantul. Maka to kita pantulkan. Alto. Alladzi at'amahum. Kemudian huruf mim bertemu mim, ini namanya idgham, biasa disebut idgham mimmi ya. Idgham kita sebut saja huruf dengung, pertemuan antara 2 huruf dengung ya. Alladzi at'amahum. Kemudian huruf mim bertemu mim, ini ditahan dan ditekan 2 sampai 3 harokat.
diberikan tanda warna merah ya. Alladzi at'amahum min ju'. Perhatikan, huruf nun sukun bertemu ja, maka kita tahan dan kemudian kita dengungkan serta kita samarkan ya. Kita dengungkan dan kita samarkan huruf nun sukun bertemu ja. Alladzi at'amahum min, jadi bukan min ju tapi min didengung ya. Min ju'. Kemudian huruf ju kita panjangkan 2. Kalau misalnya kita berhenti di sini misalnya karena nafas tidak mencukupi, maka kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Min ju'. Kemudian kita lanjut di sini. Wa amanahum. Kalau kita awali dengan huruf wa, jadi jangan kita membaca tasdidnya ya. Tasdidnya akan berlaku ketika kita menyambung langsung ya. Min ju'iu. Seperti itu ya. Kalau kita awali dari sini, maka kita baca biasa saja ya. Wa amanahum. Wa amanahum. Huruf A kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wa amanahum. Kemudian pertemuan mim dan mim lagi, huruf dengung, maka kita tahan dan tekan 2 sampai 3 harokat dengan dengung ya. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Kemudian huruf nun sukun ketemu kho, ini bukan huruf dengung ataupun huruf ikhfa, maka jangan didengung samar ya, dibaca izhar atau sempurna atau jelas. Wa amanahum min khauf. Huruf kho kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf kho terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf fin kita sukunkan atau kita matikan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, kita lihat terjemahannya. Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita kembali membaca pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi. Namun sebelum itu marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, kelancaran di setiap urusan dan aktivitas kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari api neraka dan juga memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.